VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Selamat menjelang akhir pekan ya. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik dan kerjaan semoga sudah makin menipis ya. Udah Jumat loh. Tapi sebelum merehat sejenak di akhir pekan ini, seperti biasa redaksi VOA pada edisi hari ini hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sudah siap untuk mengupdate informasi dan wawasan Anda dari berbagai belahan dunia. Di antaranya sejumlah pengamat menilai penunjukan pemimpin baru Hamas mempersuram harapan gencatan senjata di Gaza. Now, Hamas is making a very clear statement to the world. Sementara itu di Indonesia, beberapa ekonom mempertanyakan keputusan PBNU dan Muhammadiyah untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Tapi di negara-negara maju seperti Australia itu, atau negara lainnya itu sudah menghentikan dan menutup tambang batu baranya. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati. Pendengar, PBB hari Kamis mengatakan pembubaran partai oposisi utama Thailand, Partai Bergerak Maju atau MFP, sangat meresahkan dan berdampak serius pada kebebasan fundamental. Mahkamah Konstitusi Pengadilan Tertinggi Thailand dengan suara bulat hari Rabu memutuskan untuk membubarkan MFP, garda depan gerakan pemuda pro-demokrasi di negara itu, dan melarang para anggota Dewan Eksekutifnya berpolitik selama 10 tahun. Keputusan ini berdampak serius pada pembebasan berekspresi dan berserikat, serta hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand, kata Kepala Urusan HAM PBB, Volker Turk. Tidak ada partai atau politisi yang boleh menghadapi hukuman seperti itu karena melakukan advokasi damai terhadap reformasi hukum, khususnya dalam mendukung HAM. MFP meraih posisi pertama dalam pemilu tahun lalu setelah berjanji untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand. Kepala Kantor Urusan Kontraterorisme PBB hari Kamis memperingatkan ada risiko afiliasi ISIS yang berpusat di Afghanistan, ISIS Khorasan, melakukan serangan di luar negeri. ISIS-K telah meningkatkan kemampuan keuangan dan logistiknya dalam 6 bulan terakhir, termasuk memanfaatkan diaspora Afghanistan dan Asia Tengah untuk mendapatkan dukungan, kata Vladimir Voronkov, mengacu pada akronim organisasi teror tersebut. Kelompok ini juga mengintensifkan upaya perekrutannya. The activity of Daesh and other terrorist groups in Afghanistan remains a significant concern. Kita harus bersatu untuk mencegah Afghanistan sekali lagi menjadi sarang terorisme, kata Voronkov, mendesak negara-negara tetangga Afghanistan untuk melawan dan mencegah penyebaran ancaman ISIS-K. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan dalam laporan tanggal 31 Juli, ancaman dari ISIS dan afiliasinya tetap tinggi. Laporan mengatakan setelah ISIS mengklaim melakukan serangan mematikan pada sebuah upacara peringatan di Iran tanggal 3 Januari dan di gedung konser di Moskow tanggal 22 Maret, kelompok inti ISIS dilaporkan telah mengarahkan agen dari Afghanistan dan negara-negara tetangga untuk melakukan serangan di luar negeri. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita ke Amerika. 3 orang kini dilaporkan tewas di Amerika akibat listeria yang terkait produk daging kemasan bermerek Boar's Head.
kata para pejabat keamanan pangan federal AS hari Kamis. Mereka juga mengumumkan hari Kamis jumlah keseluruhan orang yang sakit karena tertular listeria meningkat menjadi 43 orang. Listeria adalah infeksi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Kematian terbaru dilaporkan terjadi di Virginia, kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC dalam rilis beritanya. 2 kematian lainnya terjadi di New Jersey dan Illinois. CDC juga mengatakan 9 kasus lagi dilaporkan sejak rilis beritanya tanggal 31 Juli tentang wabah itu yang dimulai akhir Mei. Boar's Head menarik lebih dari 3 juta kilogram daging kemasan hasil produksinya dari peredaran tanggal 30 Juli, memperluas penarikan awal tanggal 25 Juli setelah sampel sosis hati yang dikumpulkan oleh pejabat kesehatan di Maryland dinyatakan positif mengandung listeria. Pasukan keamanan menangkap 5 orang terkait sebuah serangan pekan ini di sebuah pangkalan militer di Irak, menyebabkan 5 tentara dan 2 kontraktor AS terluka, kata pejabat Irak hari Kamis. Penangkapan itu diumumkan oleh media keamanan Irak, sebuah badan resmi yang bertanggung jawab menyebarkan informasi keamanan. Dalam serangan hari Senin, 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Ain al-Asad di bagian barat negara itu. Hari Selasa, militer Irak mengutuk apa yang mereka sebut tindakan sembrono terhadap pangkalan-pangkalan di wilayahnya. Mereka mengatakan telah menangkap sebuah truk dengan peluncur roket. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA This Morning, Yahya Sinwar yang diyakini sebagai arsitek serangan 7 Oktober terhadap Israel kini menjadi kepala politik baru Hamas yang dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat. Sinwar juga menjadi panglima militer Hamas dan bermarkas di Gaza. Para analis berpendapat Sinwar tidak mungkin meraih kesepakatan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri pertempuran di Gaza dan memulangkan para sandera. Tetapi seorang juru bicara Hamas mengatakan Sinwar akan melanjutkan negosiasi. Nicholas Harris dari New Lines Institute di Washington memberitahu VOA bahwa dipilihnya Yahya Sinwar dengan suara bulat sebagai kepala politik baru Hamas menunjukkan bahwa Gaza kini menjadi pusat perhatian dan bukan Qatar tempat para pemimpin politik itu bermarkas. Lebih lanjut, Harris mengatakan, Now, Hamas is making a very clear statement to the world. Not just to Israel, the United States, Qatar, or Egypt, but the path. Sekarang, Hamas membuat pernyataan yang sangat jelas kepada dunia, tidak hanya kepada Israel, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, bahwa jalan bagi Hamas menguasai Gaza, dan pada dasarnya Hamas adalah bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini sangat pahit, tidak hanya bagi kelangsungan hidup Hamas sebagai sebuah organisasi, tetapi dari sudut pandang Hamas bagi masa depan rakyat Palestina. Hamas memberi isyarat kepada Israel dan siapapun yang bekerja dengan mereka bahwa tidak bisa memisahkan Gaza dan masa depan Gaza dari Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan sekarang terpulang kepada Yahya Sinwar apakah dia mau mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Gaza yang telah berlangsung 10 bulan. Selama ini, kata Blinken, Sinwar telah dan akan tetap menjadi penentu utama. Itulah yang akan terjadi seandainya pun perunding utama Hamas Ismail Haniyeh yang dianggap relatif lebih moderat masih hidup. Cinzia Bianco, spesialis negara-negara teluk di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada VOA bahwa Qatar telah mencoba selama 8 bulan untuk mewujudkan kesepakatan. Tetapi Hamas menunggu isyarat dari Iran. They only respond to Iran and perhaps to other external backers, to some extent Russia and China. Mereka hanya mendengar Iran dan mungkin juga pendukung eksternal lainnya, termasuk Rusia dan Tiongkok. Tujuan politik dan tujuan militer kini menjadi satu. Itu berarti pengaruh Qatar sekarang berkurang. Pejabat-pejabat intelijen Israel dan Amerika mengatakan kepada surat kabar New York Times bahwa strategi Sinwar adalah terus melancarkan perang di Gaza selama diperlukan untuk mencabik reputasi internasional Israel
dan merusak hubungannya dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Karlina Amkas, VOA, Washington. Penasihat Presiden Otoritas Palestina Mahmud Al-Habash mengunjungi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU hari Kamis di Jakarta untuk membahas upaya-upaya mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf menerima kunjungan Mahmud Al-Habash yang merupakan penasehat Presiden Palestina Mahmud Abbas di kantornya di Jakarta. Dia datang ke Indonesia atas undangan PBNU. Mahmud Abbas juga mengadakan audiensi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Al-Habash mengatakan Indonesia mempunyai peran signifikan sebagai negara muslim yang besar untuk mendukung tercapainya perdamaian. Menurutnya berdasarkan lokasi strategisnya di ASEAN, Indonesia dapat mengangkat isu ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau lembaga-lembaga internasional lainnya agar rakyat Palestina mendapatkan hak mereka. Indonesia tambahnya juga dapat bekerja sama dengan negara-negara lain yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya dukungan dunia internasional akan semakin membantu tercapainya perdamaian di Palestina. Indonesia merupakan negara yang memiliki dampak yang cukup besar sehingga peran Indonesia di sini sangat penting bagi masa depan politik Palestina. Rakyat Indonesia juga memiliki banyak kesamaan dengan rakyat Palestina dan secara jelas menunjukkan dukungannya kepada Palestina, ujar Mahmud usai pertemuan dengan Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kantor PBNU. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan lembaganya ingin membantu agar suara dari Palestina mendapat ruang yang lebih luas di Indonesia, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pengambil kebijakan. Menurutnya sangat penting untuk mengakui dan memberi tempat kepada pemerintah negara Palestina sebagai wakil dari rakyat Palestina yang resmi di dalam upaya-upaya diplomatik dan multilateral lainnya guna mencari solusi bagi isu Palestina. Proses yang sungguh-sungguh nyata untuk menemukan jalan keluar bagi masalah Palestina ini harus digulirkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat internasional melalui berbagai macam platform multilateral dalam kerangka sistem internasional yang ada. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Amrih Jinangkung mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Berbagai upaya terus dilakukan Indonesia di kancah internasional. Secara faktual katanya, Israel masih menjadi occupying power atau kekuatan pendudukan di wilayah kependudukan Palestina dan Israel lanjutnya masih terus melakukan pelanggaran. Untuk itu Indonesia akan mengajak masyarakat dunia dan PBB untuk bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum yang dikeluarkan Mahkamah Internasional beberapa waktu lalu dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Beberapa ekonom mempertanyakan keputusan PBNU dan Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan. Mereka mengusulkan ormas keagamaan sebaiknya diajak mengembangkan energi terbarukan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi menyayangkan keputusan Ormas Keagamaan PBNU dan Muhammadiyah yang menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan batubara. Menurutnya, proses eksploitasi dan eksplorasi pertambangan batubara sudah bisa dipastikan banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat, seperti merusak ekologi dan lingkungan serta menimbulkan masalah sosial. Apalagi katanya, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, pertambangan batubara akan memasuki masa akhir atau biasa disebut sunset. Beberapa pengusahanya pindah ke Indonesia karena masih dimungkinkan. Tapi di negara-negara maju seperti Australia itu, atau negara lainnya itu sudah menghentikan dan menutup tambang batu baranya. Artinya mereka sudah perkirakan pada saatnya tidak akan ada lagi negara yang menggunakan batu bara untuk pembangkit listriknya. Kalau kemudian dijual di dalam negeri, saya masih menggunakan batu bara sekitar 57%. Itu pun
berlaku market domestic obligation itu ya, yang harganya dipatok $70 tadi. Nah ini kan juga harganya rendah. Untuk kondisi di tanah air, kata Fahmi, mengingat cadangan batubara masih cukup banyak, untuk menghindari masa sunset, banyak penambang yang mulai mengolah batubara untuk diolah menjadi energi bersih, seperti mengubah batubara menjadi gas yang kemungkinan bisa digunakan untuk gas LPG 3 kg. Namun sekali lagi, ia mengingatkan bahwa konsumen terbesar batubara yakni PLN pun sudah mulai mengembangkan energi terbarukan dan mulai meninggalkan batubara meski secara bertahap. Sementara itu di lain kesempatan, ekonom Celios Bima Yudhistira juga mempertanyakan keputusan 2 ormas keagamaan yang menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara. Apalagi katanya, 2 ormas ini sama sekali tidak memiliki keahlian apapun di bidang pertambangan. Menurutnya, ketimbang ormas keagamaan memaksakan diri mengelola sesuatu yang bukan keahliannya, alangkah lebih baik bila mereka terlibat dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui pesantren, sekolah, ataupun rumah sakit yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut. Jadi hasil studi yang kita temukan, Celios bekerja sama dengan 350 Indonesia, itu menemukan bahwa kalau ada dorongan untuk pemanfaatan energi terbarukan berbasis komoditas, itu keuntungan yang diterima oleh pelaku usaha itu sampai 9.750 triliun rupiah, dan 96 juta orang bisa terserap di tenaga kerja energi terbarukan berbasis komunitas. Jadi pada intinya ini bisnis yang cuannya besar nih sebenarnya, dibandingkan ngurusin tambang batu bara. Ada dampak lingkungan, kesehatan yang harus dimasukkan ke situ. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington.